Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Berjumpa kembali adik-adik mahasiswa. Kami dari panitia ingin memberikan tutorial mengenai tata tertib dan tata cara pelaksanaan ujian tengah semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Nah, di sini panitia menampilkan salah satu ujian untuk hari pertama jam kedua, yaitu ujian dari pukul 10.15 sampai pukul 12.15. Di sini kami contohkan ujian sistem mikroprosesor kelas paralel. Di sini kami menampilkan kelas D yang diampu oleh Bapak Made Budi Suksmedana. Sama seperti tutorial atau tata tertib untuk kelas mata kuliah matematika teknik 1B dari Pak Supriyono. Adik-adik pertama perlu mencermati aktivitas yang ada di UTS. Di sini ada presensi UTS, kemudian ujian, ya. Kemudian yang terakhir adalah feedback atau kuesioner. Nah, pertama-tama adik ke presensi, karena presensi itu dibuka pukul 10.05, artinya 10 menit sebelum pelaksanaan ujian, dan akan ditutup pukul 12.15 sesuai dengan tenggang waktu ujian. Presensi merupakan pernyataan kesiapan adik-adik mahasiswa untuk UTS. Berlaku hal yang sama kalau adik-adik telat 15 menit, dalam hal ini adalah 10.30, adik-adik mahasiswa dinyatakan telat hadir dengan status kehadiran adalah late. Nah, setelah adik-adik absen, adik-adik bisa masuk ke ujian tengah semester. Di sini ujian ini adalah untuk mikronya Bapak Budi. Kemudian adik-adik harus menyelesaikan presensi dulu, baru bisa mengakses ujian tengah semester, ya. Adik-adik bisa klik ujian tengah semester ini, ya. Nah, di sini sudah ada ketentuannya. Ujiannya dapat dikerjakan mulai pukul 10.15 sampai 12.15. Waktu pengerjaan selama 90 menit, hanya diberikan kesempatan sekali untuk mengerjakannya. Jadinya, waktu ujiannya dibuka 2 jam, tetapi adik-adik hanya bisa mengerjakan selama 90 menit. Dan diberi kesempatan hanya sekali mengerjakan. Nah, tersedia 35 soal, di mana 35 soal terdiri dari jawaban yang paling benar. Adik-adik memilih jawaban yang paling benar, ya. Artinya ada soal di mana hanya memilih satu jawaban yang paling benar, kemudian memilih jawaban yang benar dari beberapa jawaban yang tersedia, dan yang terakhir mengisi apakah pertanyaan atau jawaban benar ataukah salah, ya. Di sini silahkan adik-adik ikuti. Nah, di sini adik-adik bisa setelah artinya pukul rentang ujian dibuka, adik-adik bisa preview quiz, artinya bisa melakukan preview quiz untuk melaksanakan atau mengerjakan ujian. Setelah adik-adik laksanakan, adik-adik bisa kembali, ya, bisa kembali ke aktivitas sebelumnya. Aktivitas sebelumnya bisa dengan cara back, ya. Oke, di sini artinya setelah kembali ke sini dan waktunya masih tersedia, adik-adik bisa menunggu setelah ujian ditutup, yaitu pada 12.15. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat jawaban yang benar dari
soal yang sudah adik-adik kerjakan. Karena di akhir soal Bapak Budi memberikan adik-adik untuk mereview jawabannya, jawaban-jawaban mana yang salah dan mana yang benar dari yang adik-adik kerjakan. Dan jangan lupa juga kami dari panitia meminta bantuan adik-adik untuk mengisi feedback atau kuesioner ya, sama seperti sebelumnya, bahwa feedback kuesioner ini adalah untuk kami sebagai bahan kami untuk perbaikan proses ujian selanjutnya. Dan feedback ini dibuka setelah adik-adik melakukan presensi ya, seperti tadi, kemudian dibuka sampai 1 hari sesudah ujian, karena ujian ini adalah 5 Oktober, berarti feedback akan ditutup 6 Oktober pukul 7 pagi. Nah, feedback bisa adik-adik klik ya, feedback kuesioner ini. Kemudian adik-adik tinggal lengkapi seperti video yang sudah kami share untuk matematika 1, kelas matematika teknik 1, kelas B, yang diampu oleh Bapak Supriyono. Kami dari panitia sangat berterima kasih atas partisipasi adik-adik untuk mengisi kuesioner ini. Baik, mungkin itu yang kami bisa sampaikan dari panitia. Kami sampaikan semoga ujian berjalan lancar dan sukses.